Respon dan reaksi tak terduga dari Shin Tae-yong yang mengejutkan dan membuat mata terbelalak. Setelah Indonesia dibantai Australia dengan skor 5-1 tanpa ampun. Apa yang sebenarnya terjadi? Shin Tae-yong menunjukkan ketenangan luar biasa dan penuh tanda tanya. Meski timnas Indonesia dihancurkan oleh Australia, responnya yang cepat dan penuh makna mengundang perhatian publik. Apakah tanda tanya besar yang STY maksud? Dan apakah akan diungkap secara belak-belakan oleh STY? Alasan 1000 alasan alias dalih yang diungkapkan Patrick Kluivert. Bongkar alasan kalah telak timnas Indonesia dari Australia. Timnas Indonesia baru saja dipermak Australia 5-1. Namun Patrick Kluivert memiliki penjelasan mengejutkan tentang hasil buruk tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kekalahan ini dan apa alasannya patut kita dengarkan? Usai kekalahan memalukan, Kluivert jadi target kemarahan. Apa langkah Erick Thohir selanjutnya? Kekalahan telak dari Australia membuat tagar hashtag Patrick Kluivert Out merajai trending. Para penggemar timnas Indonesia mendesak Erick Thohir untuk segera bertindak. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan ini? Marcelino Ferdinand bocorkan instruksi Kluivert usai kekalahan telak di babak 1. Kekalahan telak di babak pertama melawan Australia membuat ruang ganti timnas Indonesia tegang. Namun, Marcelino Ferdinand mengungkapkan instruksi mengejutkan yang diberikan Patrick Kluivert. Apa yang sebenarnya disampaikan Kluivert untuk membangkitkan semangat tim yang sudah babak belur? Pertama kalinya Pratama Arhan gagal masuk daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah sekian lama selalu tampil. Pratama Arhan kali ini dicoret dari susunan pemain. Apa alasan dibalik keputusan ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Respon dan reaksi tak terduga dari Shin Tae-yong yang mengejutkan dan membuat mata terbelalak. Setelah Indonesia dibantai Australia dengan skor 5-1 tanpa ampun. Apa yang sebenarnya terjadi? Shin Tae-yong menunjukkan ketenangan luar biasa dan penuh tanda tanya. Meski timnas Indonesia dihancurkan oleh Australia, responnya yang cepat dan penuh makna mengundang perhatian publik. Apakah tanda tanya besar yang STY maksud? Dan apakah akan diungkap secara belak-belakan oleh STY? Bekas pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong merespon timnas Indonesia dibantai Australia di babak pertama. Shin Tae-yong mengatakan hal itu saat nonton bareng laga timnas Indonesia versus Australia di area Gelora Bung Karno pada Kamis sore tadi. Pada babak pertama, timnas Indonesia tertinggal dari Australia 3-0. Shin Tae-yong berharap agar para pendukung timnas tetap memberikan dukungannya ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia bertanding menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Pertandingan ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium. Memang 45 menit tadi sayang sekali gol ketiga. Tapi kita harus dukung timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam tayangan di Kompas. Sejak menit awal, Indonesia mencoba mengendalikan permainan dengan membangun serangan secara perlahan. Pelatih Patrick Kluivert menurunkan strategi agresif dengan menekan lawan setiap kali kehilangan bola. Meski demikian, Australia tetap lebih unggul dalam penguasaan bola dan serangan balik. Pada menit keempat, Indonesia hampir membuka keunggulan. Jay Itzes menyambut bola dari tembakan bebas dengan sundulan keras, namun kiper Australia, Matteo Ryan, berhasil menepis bola keluar lapangan. Tak lama berselang, Indonesia mendapatkan peluang emas setelah Rafael Struijk dilanggar di dalam kotak penalti. Sayangnya, Kevin Dix yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal mencetak gol karena bola mengenai tiang.
Setelah kegagalan penalti tersebut, Indonesia mencoba untuk tetap tenang dengan bermain lebih sabar menggunakan umpan-umpan pendek. Namun Australia yang bermain lebih efektif berhasil memanfaatkan celah di lini pertahanan Garuda. Australia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-18 setelah Nathan Chuaon melakukan pelanggaran terhadap Lewis Miller di dalam kotak penalti. Martin Boyle yang menjadi algojo sukses menaklukkan Maarten Paes dan membawa Australia unggul 1-0. Hanya berselang 2 menit, Indonesia kembali kebobolan. Sebuah serangan balik cepat yang dieksekusi dengan baik oleh Nissan Flupilai membuat skor berubah menjadi 2-0 untuk Australia. Gol ini menunjukkan betapa efektifnya serangan balik yang dilakukan oleh tim tuan rumah. Setelah unggul 2 gol, Australia tidak terburu-buru melakukan serangan. Mereka lebih banyak menunggu di lini tengah dan membiarkan Indonesia menguasai bola, namun dengan pressing ketat saat mendekati area pertahanan mereka. Indonesia pun kesulitan untuk menembus kotak penalti lawan. Indonesia semakin tertinggal setelah Jackson Irvine mencetak gol pada menit ke-34. Memanfaatkan bola muntah, Irvine melepaskan 2 tembakan sebelum akhirnya berhasil merobek gawang Indonesia. Skor 3-0 bertahan hingga turun minum, membuat Indonesia harus menghadapi tantangan besar di babak kedua. Timnas Indonesia yang tampil dengan banyak pemain keturunan sebenarnya memiliki peluang mencetak gol. Namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal serta kokohnya pertahanan Australia menjadi kendala utama. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 5-1 gol timnas Indonesia diciptakan oleh Romani. Tapi seribu sayang tidak menolong apapun golnya dan timnas berakhir dengan mengenaskan. Memang ini sebuah proses, tapi jika terburu-buru dan penuh nafsu bisa jadi seperti ini. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with Alasan 1000 alasan alias dalih yang diungkapkan Patrick Kluivert. Bongkar alasan kalah telak timnas Indonesia dari Australia. Timnas Indonesia baru saja dipermak Australia 5-1. Namun Patrick Kluivert memiliki penjelasan mengejutkan tentang hasil buruk tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kekalahan ini dan apa alasannya patut kita dengarkan? Pelatih Patrick Kluivert membeberkan dalih timnas Indonesia kalah dari Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah dari Australia dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium Kamis sore. 5 gol Australia dicetak oleh Martin Boyle dari penalti, Nissan Flupilai, Jackson Irvine 2 gol, dan Lewis Miller. Sementara 1 gol timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romani pada menit ke-78. Sejatinya di awal pertandingan, timnas Indonesia bermain baik. Skuad Garuda bahkan mendapat peluang emas pada menit ke-16 lewat tendangan penalti Kevin Dix. Akan tetapi Kevin Dix gagal mengeksekusi sepakan penalti itu. Selepas pertandingan, Patrick Kluivert mengaku kecewa dengan hasil yang diraih. Ia mengungkapkan bahwa gagalnya penalti Kevin Dix pada menit ke-16 mengubah jalannya pertandingan. Sayangnya, Anda benar. Di awal laga, kami berhasil menekan lawan di sisi kanan sesuai keinginan karena kami tahu di sisi kiri mereka bagus, kata Patrick Kluivert. Setelah itu kami menerima penalti. Jika penalti itu masuk, laganya akan berbeda, tetapi sayang Kevin menghantam tiang. Setelah itu ada sesuatu yang berubah di kepala kami. Kami tidak bisa bermain sesuai rencana, ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa pemain berjuang dengan penuh daya selama pertandingan. Saya pikir selama laga kami berjuang seperti singa. Kepala kami tak tertunduk, tetapi tetap saja saya sangat kecewa dengan hasil ini untuk kami semua dan mereka yang mendukung Indonesia, kata ex pemain Barcelona itu. Hasil ini membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poin. Poin timnas Indonesia sama dengan Bahrain yang kalah dari Jepang dengan skor 0-2. Australia berhasil mempertahankan posisi di peringkat kedua dengan 10 poin. Sementara Jepang sudah duluan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan keluar sebagai juara grup dengan 19 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Kemenangan dibutuhkan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dua tim teratas berarti kini hanya tersisa tim yang bisa finish di posisi kedua lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk mendapat sisa tiket lolos. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Usai kekalahan memalukan, Kluivert jadi target kemarahan. Apa langkah Erick Thohir selanjutnya? Kekalahan telak dari Australia membuat tagar hashtag Patrick Kluivert Out merajai trending. Para penggemar timnas Indonesia mendesak Erick Thohir untuk segera bertindak. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan ini? Tagar Patrick Kluivert out langsung menjadi trending di media sosial X usai timnas Indonesia dihajar 1 hingga 5 oleh Australia. Timnas Indonesia harus pulang dengan tangan hampa saat melawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Sydney Football Stadium pada Kamis (20 Mei 2025), timnas Indonesia membuka pertandingan dengan cukup menjanjikan. Dalam 5 menit awal pertandingan, skuad Garuda langsung mendapat beberapa peluang berbahaya di depan gawang Australia. Bahkan tim besutan Patrick Kluivert ini mendapat penalti pada menit ke-8 setelah Rafael Struijk dilanggar di kotak terlarang. Namun, Kevin Dix yang maju sebagai Algojo gagal memanfaatkan peluang emas tersebut setelah tembakannya membentur mistar gawang. Australia berhasil memanfaatkan momentum tersebut dengan menggelontorkan 3 gol di babak pertama. Tim asuhan Tony Popovic ini mencetak gol melalui tendangan penalti Martin Boyle, Nissan Velupillai, dan Jackson Irvine. Sesudah turun minum, permainan timnas Indonesia mulai membaik dan berhasil mendapatkan beberapa peluang berbahaya. Namun Australia justru berhasil menambah gol sehingga skor berubah menjadi 4-1 melalui Lewis Miller pada menit ke-61. Timnas Indonesia berhasil mencetak 1 gol lewat sepakan oleh Romeni pada menit ke-78, memanfaatkan kelengahan lawan. Akan tetapi, Irvine kembali menjadi mimpi buruk di penghujung laga melalui tandukannya memanfaatkan tendangan penjuru. Hasil ini membuat timnas Indonesia tertahan di peringkat ketiga klasemen, sementara grup C dengan raihan 6 poin dari 3 laga. Sementara Australia semakin kukuh di puncak klasemen grup C dengan meraih 10 poin dari 7 pertandingan. Kekalahan dari Australia tentu menjadi debut yang buruk bagi Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Apalagi dia selalu dibandingkan dengan Shin Tae-yong yang sebelumnya sukses menahan imbang Australia di pertemuan pertama. Usai pertandingan, tagar Kluivert out pun menjadi trending media sosial X nomor 1 di Indonesia.
Kita gak menerima alasan butuh proses, butuh penyesuaian, butuh chemistry antara pelatih dan pemain. Dari awal ganti pelatih udah dituntut wajib menang karena emang tim sudah terbentuk. Harusnya gak ada alasan apapun. #Kluivert tulis akun X @lalaab. Mengganti STY dan Kluivert saja kesalahan besar. Mustinya Klu mau cari pelatih kelasnya yang terujilah. Woi kau suruh tuh anaknya Justin Kluivert yang main di Bournemouth bela Indonesia BKN Belanda. Gak mau kan dia? #Kluivert tulis akun X @umarhasibuan__. Marcelino Ferdinand bocorkan instruksi Kluivert usai kekalahan telak di babak 1. Kekalahan telak di babak pertama melawan Australia membuat ruang ganti timnas Indonesia tegang. Namun, Marcelino Ferdinand mengungkapkan instruksi mengejutkan yang diberikan Patrick Kluivert. Apa yang sebenarnya disampaikan Kluivert untuk membangkitkan semangat tim yang sudah babak belur? Marcelino Ferdinand mengungkapkan perkataan sang pelatih. Patrick Kluivert ketika timnas Indonesia ketinggalan 0-3 pada babak pertama laga kontra Australia. Timnas Indonesia dipermak 1-5 oleh Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis sore. Hasil ini jadi debut tragis bagi Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut diharapkan dapat membawa pasukan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia langsung tertinggal 3 gol di babak pertama. Gol-gol Australia dicetak oleh Martin Boyle, Nishan Velupillai, dan Jackson Irvine. Usai babak pertama, Patrick Kluivert tentu memberi instruksi agar skuad timnas Indonesia segera bangkit. Marcelino Ferdinand membocorkan apa yang diungkapkan pelatih asal Belanda di ruang ganti. Menurutnya, tim bermain baik di 15 menit awal. Patrick Kluivert langsung evaluasi terjadinya gol yang bersarang di gawang merah putih. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut tidak bisa berbicara terlalu banyak soal kekalahan sore ini. Dirinya langsung menatap fokus laga selanjutnya bersama timnas Indonesia. Seperti yang kita lihat bahwa di 15 menit pertama kami mendominasi dan kami mengevaluasi soal terjadinya gol, ujar ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Tentu saja dari pemain belakang hingga depan harus evaluasi. Pokoknya kami harus evaluasi usai kebobolan terbanyak 3 gol dan ya kita harus evaluasi pertandingan selanjutnya. Kami tidak bisa berbicara banyak soal kekalahan ini, kami harus terima dan evaluasi, ujarnya. Marcelino Ferdinand mengaku belajar banyak dari kekalahan di markas Australia. Kita harus belajar banyak dari pertandingan ini, ujar Marcelino Ferdinand usai laga. Kita tahu kita tidak mudah buat menyatukan chemistry. Tentunya orang-orang tahu. Tidak ada alasan soal kekalahan, kami perbaiki di laga home kita. Mau tidak mau kita harus 100%. Kita mengambil pengalaman dari laga ini. Dan harus kami evaluasi bersama, ujarnya. Usai lawan Australia, timnas Indonesia sudah harus bersiap menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 25 Maret 2025.
wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently... Pertama kalinya Pratama Arhan gagal masuk daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah sekian lama selalu tampil. Pratama Arhan kali ini dicoret dari susunan pemain. Apa alasan dibalik keputusan ini? Dari 6 nama yang dicoret terdapat sosok Pratama Arhan, pemain yang tak pernah gagal masuk daftar susunan pemain DSP di 6 laga awal skuad Garuda pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert akhirnya mengumumkan 23 nama yang dibawa untuk duel melawan timnas Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. 1. Ole Romanyi disertakan pelatih Patrick Kluivert. Nama-nama beken disertakan Patrick Kluivert seperti Maarten Paes, Emil Audero, Maarten Paes, Jay Itzes, Kevin Dix, Tom Haye hingga Ole Romanyi. Lantas, siapa saja 6 pemain yang dicoret Patrick Kluivert? Sebanyak 6 nama yang terdepak dari skuad adalah Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, Nadeo Argawinata, dan Pratama Arhan. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner tidak dibawa murni karena akumulasi kartu, bukan efek kalah saing. Tenaga keduanya bisa diandalkan saat timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday 8 grup C pada Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, Nadeo Argawinata, dan Pratama Arhan? Mereka dicoret murni karena kalah saing dengan nama-nama lain. Bagi Pratama Arhan ini yang pertama baginya gagal masuk daftar susunan pemain timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2. Pratama Arhan selalu masuk DSP di 6 laga awal timnas Indonesia. Di 6 laga awal yang dijalani timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Pratama Arhan selalu masuk DSP. Ia tercatat hanya tidak tampil saat timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Arab Saudi dan 2-2 kontra Bahrain. Meski tidak bermain, suami dari Azizah Salsa itu berada di bangku cadangan. Sementara untuk laga sore ini, Pratama Arhan harus rela hanya duduk di tribun Sydney Football Stadium. Nasib itu ia terima karena kalah saing dengan sejumlah pemain di posisi kiri pertahanan, yakni Calvin Verdong, Shaine Patinama, dan Dean James. Namun, Pratama Arhan pantang berkecil hati. Jika tampil optimal di sesi latihan beberapa hari ke depan, ia berpeluang masuk DSP saat timnas Indonesia menjamu Bahrain.